qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah posnya Al-Quran. Ya, pos. Makanya ditempatkan pada lembaran pertama. Artinya setiap orang mau baca Al-Quran harus melewati pos. Tidak bisa langsung baca Yasin. Harus baca Fatihah dulu. Tidak bisa langsung baca Al-Waqiah. Harus masuk Al-Fatihah dulu. Itulah sebabnya kalau kita sembahyang selalu Al-Fatihah dulu. Baru baca ayat. Tidak bisa langsung ayat. Kenapa? Penghormatan pada Al-Fatihah. Jadi sama dengan skripsi kalau mahasiswa. Itu abstrak. Abstrak. Kalau S2 namanya tesis, itu ada abstrak. Hanya bedanya biasa kalau S1 skripsi itu bahasa Indonesia pengantarnya. Abstrak itu adalah kesimpulan isi skripsi atau tesis atau disertasi S3, isinya itu kesimpulannya di situ. Sama dengan Al-Fatihah, kesimpulannya Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mengandung 3 ajaran. Intinya, garis besarnya Al-Quran mengandung 3 ajaran. Pertama, ajaran akidah. ATK. Antum minabillahi wa malaikatihi. Berbicara tentang percaya adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, percaya adanya malaikatnya, wa kutubi, percaya adanya kitabnya, kitab-kitab seperti Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Wa rusulihi, percaya adanya rasulnya, 313 orang rasul semua itu. Dari 124.000 nabi yang pernah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, diwisuda oleh Allah, ada 313 orang diangkat menjadi rasul. Hanya saja 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya 25. Wa minhum man qasasna alaik. Hanya sebahagian, kata Allah, yang kami kisahkan nabi-nabi kepadamu. 25 orang. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, percaya adanya takdir. Takdir baik, takdir buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditimpa suatu musibah, serahkan pada Allah. Ini semua dari Allah. Itu yang perlu kita pahami tentang akidah. Terutama mempercayai adanya hari kiamat, hari pembalasan. Nah, ini yang paling penting juga. Sebab kalau orang tidak percaya adanya hari pembalasan, mau-maunya dia. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan karena dia tidak percaya adanya hari pembalasan. Pada nanti hari kita akan dibalasi. Semua perbuatan yang kita lakukan. Man amila shalihan falinafsi, wa man asa'a fa 'alaiha, siapa berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan barang siapa berbuat dosa, maka dosa itu untuk dirinya juga. Itu akidah. Itu pertama Al-Quran, kandungannya. Yang kedua adalah syariah. Syariah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syariah. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, segala puja bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Itu akidah. Bahwa kita harus meyakini bahwa Allah penguasanya nanti di hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iyyaka na'budu, kepadamu lah Tuhan kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula kami minta pertolongan. Itu syariat, menyembah dan berdoa, syariat. Kemudian tasawuf, akhlak, ihdinas siratal mustaqim. Bagian ketiga, Tuhan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Akhlak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa itu yang dimaksud? Yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiddiqin, para ulama. Wasyuhada, orang-orang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Nah, ini orang saleh. Seperti kita ini. Ya, semua yang rajin ke masjid, mendengarkan dakwah itu orang saleh. Itu sudah dipastikan masuk golongan orang-orang saleh. Orang selamat. Di akhirat itu hanya 4 orang selamat. Nabi, ulama, orang syahid dan orang-orang saleh. Bajingan tidak selamat. Orang munafik tidak selamat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ini akan lihat kita maka dah pandita. Naik besok pertemuan kita. Cukup itu saja. Artinya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan seperti yang ditempuh para nabi dan ulama. Dikasih turunan menjadi anak-anak ulama. Di situ kita minta pada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci. Siapa itu? Al-Yahudu, orang Yahudi. Allah benci karena Yahudi itu sombong. Yang paling banyak membunuh Nabi adalah Yahudi. Bunuh Nabi kalau itu bajingannya mereka itu. Jadi Allah sangat benci kepada Yahudi. Waladhdallin juga bukan jalannya orang sesat yang mengatakan ada 2 Tuhan. Apalagi 3 Tuhan, itu sesat sekali. Karena ajaran agama itu hanya satu. Dari Adam sampai Muhammad, satu Allah. Tidak pernah menjadi 2. Tidak ada ajaran 2 Allah atau 3 Allah. Hanya satu saja. Mulai dari Nabi Adam. Wasamakumul muslimun. Yang disebut oleh Allah Muslim. Jadi Adam itu Muslim semua. Sampai Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Isa itu Muslim. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Hanya karena yuharrifunal kalima amawadihi. Ada tangan-tangan jahat yang merubah-rubah itu kitab. Ada nabi-nabi palsu muncul pada waktu itu. Sehingga banyak kitab-kitab mereka itu berubah. Nabi palsu. Sama dengan kita juga. Banyak nabi palsu muncul. Hanya saja Al-Quran tidak bisa dirubah karena ada aslinya.
Ada aslinya. Yang tidak bisa dipermainkan. Itu hebatnya Al-Quran. Mujizatnya di situ. Adanya. Bahasa aslinya Al-Quran tidak pernah diganti-ganti. Ya, walaupun di Inggris orang bikin Al-Quran tetap ada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Meskipun artinya mungkin bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Jerman, tapi tetap ada aslinya. Itu kehebatan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga menjaganya. Kata-kata kami di sini menurut ulama tafsir adalah keterlibatan, ada keterlibatan manusia di dalamnya.